si cewek ini ternyata curhat gitu. Curhat kan sebagai seorang 8 tahun pacaran. Akhirnya tanpa sadar ya dalam cerita-cerita itu dia membicarakan kejelekan si cowok gitu. Enak bener Nabi diajak curhat. Kayaknya rasa-rasanya enggak loh. Misalnya kita kalau bicara, itu bau ndak pernah mandi. Itu pakai lafaz itu. Itu hatiku udah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kita sholat dulu. Capek. Oh sholat sih, apa? Bahasa Dibakar. Oh iya dibakar. Capek kayak. Capek. Karena barusan sebelum buat video, take video bersih-bersih. Bersih-bersih. Padahal sebelumnya mandi. Kesetrum. Kesetrum. Aduh. Ganti lampu. Yang lightingnya kemarin jelek. Aduh. Exposure-nya terlalu berlebihan. Aduh, doakan saja. Ini pemirsa, doakan saja besok mulai dicat. Berapa ini? Video keberapa? Video kelima. Video kelima. Ya, video kelima. Iya, video benar. kelima. Video kelima. Kita bakar dulu. Ayo. Ada sponsor dari sana. Oke. Kita akan bahas tentang enggak ada yang dibahas ini. Enggak kemarin tapi gini. Ada orang ngechat aku. Ya, gimana? Biasa para fans lah. Oh, sudah ada yang tahu bahwa kita buat podcast kayak gini ada yang tahu? Padahal kan belum diupload ini. Enggak. Cuma kan aku memang konsultan agama. Oh gitu. Aku baik yo. Semuanya suka kumpul sama kamu ya. Pokoknya bagi para orang-orang yang konsultasi sama saya, jangan moro-moro ngechat ya, pastikan saya tidak bersama istri dulu. Jadi yang pertama kurang. Iya pasti. Kita akan tetap konsisten di fikih ya. Kemarin itu ada orang nanya gini. Jadi ceritanya, storynya itu dia pacaran gitu. Seorang cewek ini pacaran, kemudian putus. Putusnya itu gara-gara tergantung. Digantungkan. Iya kan tergantung. Digantungkan. Ya, jadi nggak jelas. Si cewek di ghosting. Dan itu lama. Lama sekitar 8 tahun. 8 tahun karena sudah lama ya. Ceweknya apa cowoknya yang ghosting ini? Ceweknya cowoknya. Oh, cowoknya. Bukan di ghosting sih sebenarnya, gara-gara tidak diberikan kepastian. Tidak diberikan kepastian. Kayak harusnya udah masuk ranah yang lebih serius. Itu diajakin itu masih entar dulu. Dan pada akhirnya gagal gitu. Gagal. Setelah gagal ini si cewek ini ternyata curhat gitu. Curhat kan sebagai seorang 8 tahun pacaran. Akhirnya tanpa sadar ya dalam cerita-cerita itu dia membicarakan kejelekan si cowok gitu. Ke Anda? Ya, ke saya. Salah satunya. Dan itu dan itu banyak loh yang terjadi pasti kayak gitu. Teman curhatan gitu loh. Saya pernah baca buku begini. Kalau sudah lawan jenis itu berani membuka aibnya di depan orang. Oh jangan diterusin. Titik, jago. Nggak, intinya kamu tahu kan saya enak di. Ya kamu dulu. Orang yang pintar mendengarkan. Ya gitu. Yang baik menjadi pendengar. Ini salah satunya pemirsa. Pokoknya yang penting jadi videonya ya kan. Yang penting jadi. Dan bermanfaat. Oke. Kita kayaknya jangan banyak gerak ya. Enggak, gerak aja yang penting gak kena. Oke. Apa? Jadi tanpa secara spontanitas lah gimana kalau orang curhat gitu kan. Ya. Terus dia nanya kemarin. Dalam kondisi kan sudah lama nih putusnya. Kemarin moro-moro ngechat aku. Dia nanya gini. Obrolanku sama kamu atau obrolanku sama temanku yang membicarakan kejelekan orang.
masuk ranah ghibah yang itu dilarang oleh agama. Di satu sisi harusnya konteksnya gini, konteksnya harus jelas bahwa orang ini perlu cerita kan ya kan? Orang ini tidak mungkin menutupi sesuatu yang besar dengan diri sendiri. Jadi itu satu kebutuhan untuk menyalurkan itu. Jadi beban itu biar gak ditanggung sendiri gitu. Ya. Jadi dengan konteks itu apakah itu masuk karena ghibah nggak yang nanti akhirnya ya dosa lah. Bukan dosanya ya, tapi anggap pelanggaran lah dalam agama. Itu. Kalau dilihat dari latar belakangnya kayaknya mau didosakan itu kan berat kan, mau dihukumi dosa. Tapi kalau sepanjang apa yang saya baca ya fenomena itu tetap dikatakan ghibah. Karena ghibah itu definisinya ya, ghibah itu definisinya yang penting dia membicarakan orang lain, dimana kalau orang lain dengar apa yang dibicarakan dia tidak suka. Itu mutlak. Makanya Nabi kan bilang begini. Gimana? Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, aib saudaranya yang sesama muslim atau yang tidak muslim lah, itu juga bisa diarahkan kepada yang tidak muslim, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah. Tapi ini kebutuhan ini loh, Ya kalau dari sudut pandang fikih ya, kalau fikih murni maksud saya, fikih murni dengan dalil ya itu tidak bisa ghibah. Tapi kalau kita tahu ya sejarah Nabi kan selalu menjadi tempat curhatan. Para sahabat gini. menjadi tempat curhatan. Aku pernah juga mikir gitu kan. Aku pernah juga mikir. Nabi ini kalau ini tidak dimasukkan karena ghibah, Nabi rasa-rasanya tidak pernah ada cerita kayak gitu. Yang fenomena sekarang ini tidak pernah diterima oleh Nabi gitu. Oh ya paham. Tapi aku mikir Nabi itu sebagai seorang raja yang pasti disungkani oleh orang gitu. Kayak misalnya gini. Iya. Santrimu, kiai kan? Iya. Santrimu tidak mungkin curhat sama kamu kan? Kayak gitu. Umatnya Nabi tidak mungkin curhat sama Nabi. Oke. Jadi konteks ini tidak bisa serta-merta langsung dikiaskan, disamakan kepada orang yang curhat ke Nabi. Gak bisa. Gak bisa begitu. Karena Nabi juga ada strata banyak sekali. Gitu. Ya karena juga kan gak bisa ya. Pasti semuanya pasti curhat ke Nabi. Iya kan. Karena Nabi itu adalah pembuat syariat kan cuy. Kalau sudah pembuat syariat, di mana dia akan membuat syariat kalau dia tidak mengetahui fenomena yang salah satunya dengan menerima curhatan orang ya. Ya gimana. Jadi penyamaannya bukan kepada kasus Nabi ya, gitu. Bukan kasus Nabi. Karena gak mungkin gitu. Ya. Aku juga pernah mikir kayak gitu. Nggak kira lah orang curhat. Ya jawabannya itu sebenarnya kan. Enak bener Nabi diajak curhat. Kayaknya rasa-rasanya enggak loh. Dari itu juga nggak bisa. Dari sudut pandang yang tadi juga nggak bisa. Gimana kira-kira alternatifnya gitu. Dari juga memandang sisi. Alternatifnya adalah tidak menyebutkan nama. Iya. Karena kalau kita tidak menyebutkan nama, maka dia tidak bisa dikatakan membicarakan si A. Atau si B, si C. Dia membicarakan pengalamannya diri sendiri. Misalnya kita kembangkan ya. Iya. Kita tahu sendiri lah. Ketika kita mengatakan satu aib di kelompok itu. Ya. Misalnya kamarku lah. Misalnya kamarku gitu. Ya. Di otak kita semuanya ini sama nih. Ya. Begini. Sekalipun kayak Vicky kan bilang ya. Gimana? Kalau yang diperhitungkan dalam bukan ibadah, bukan persoalan ibadah adalah maknanya, bukan lafadznya, tujuannya ya kan. Tapi nggak bisa juga dilepaskan dari sigot, ucapan. Bahwa setiap sesuatu itu ada ucapannya kan, kalau dalam fikih kan kita kan, transaksi, termasuk membicarakan orang. Kita hanya membicarakan orang, ya mungkin dosanya tidak double. Iya kan? Tapi tidak masuk ghibah. Tidak masuk ghibah, tapi mungkin membuka menyindir lah. Kalau ada orangnya ya, kalau nggak ada orangnya ya tetaplah. Yang penting kita, tapi di mana ya? Saya pernah baca kitabnya ghibah itu ketika disinggung oleh Imam Al-Ghazali,
Ya. Saya lupa itu kaulnya siapa. Cuman Imam Al-Ghazali menyebutkan itu. Orang yang menggibah, syaratnya orang yang menggibah adalah, Katakan menggibah. dia dikatakan menggibah adalah dia harus menyebutkan seseorang. Oh gitu ya. Walaupun kita tahu lah bener-bener, misalnya kita kalau bicara, itu bau gak pernah mandi. Itu pakai lafaz itu. Itu Hatiku udah enak. kan sudah sudah mutabadir, sudah dipaham kan. Ya, Walaupun sudah dipaham tapi kalau nggak pakai nama bukan nggak apa-apa, nggak masuk gibah. Nah itu ya, beda saya kira. Iya ya, dalam Eric Fromm juga. Eric Fromm itu kita itu secara hukum dikatakan melanggar hukum kalau bertindak. Ya iyalah. Tapi secara moral sejak kita berpikir itu sudah dihukumi. Sudah dihukumi. Tapi atau gini. Aku sempat, kita sama-sama tahu lah. Kita orang yang bukan senang menggibah ya, tapi memang menjadikan jokes ya kan kita di tongkrongan kita. Itu pelarian. Gini, masalahnya itu kalau nggak disindir, kita lari ke sindiran tadi ya. Ya, sindiran. Ketika kita tidak menyebutkan nama, ya kan? Ketika salah satunya kan tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Tapi mau tidak mau, gimana kalau seandainya orang yang disindir ini tidak paham-paham gitu loh. Yang harusnya dihukumi adalah dia. Ya itu. Iya kan? Yang harusnya dihukumi adalah dia. Ya itu. Tapi persoalan kita membicarakan ya tetaplah. Itu pasti ada mizannya, ada timbangannya di dalam keadilan Tuhan pasti. Tuhan itu maha baik kan, enggak bisa. Sifat Tuhan itu enggak kira begitu kan. Walaupun dia misalnya adalah orang yang salah, tetap akan dinilai salah pada salahnya, akan dinilai benar pada benarnya. Pasti begitu. Enggak bisa. Kalau misalnya gini, di dalam penyebutan nama nih, kita tidak sebut nama. Ya. Tapi kita sebut golongannya. Misalnya contoh mantan gitu. Ya. Jadi aku punya mantan nih, dia gini. Yang penting tidak menyebutkan nama secara spesifik. Itu tidak termasuk ghibah. Ghibah. Tapi menyakiti orang lain mungkin bisa jadi. Iya enggak? Iya. Iya sih, tetap aib itu ya. Dan ini juga, kalau persoalan curhat antara lawan jenis sampai membahas masa lalunya, dia pernah diapain misalnya. Bagiku itu adalah sikap yang paling bodoh. Ya. Kan? Aku setuju. Sikap yang paling bodoh. Aku bahkan ketika ada orang yang sampai tidak menyebutkan aib orang, tapi aibnya sendiri. Aib sendiri. Kalau sudah cukup begitu kan ya. Iya, kalau aib orang kan misalnya dia ghosting aku, dia ninggalkan aku. Tapi kalau aku pernah diginiin sama dia, itu aku pasti, itu sudah membuka aibku sendiri. Iya. Itu katanya dia dalam kajian-kajian tasawuf bahkan itu dosa yang tidak terampun. Iya. Tuhan itu sejak malam, itu bahasanya bahasanya Nabi. Gitu. Sejak malam sudah menutup aibnya seorang muslim sampai dia membuka sendiri. Iya. Jadi untuk kasus tadi berarti solusi. Iyalah. Solusinya. Dia bukan butuh hukum, guys. Ya, dia cuma butuh didengar. Iya, dia cuma butuh didengar. Dia enggak bisa dihukumi bagi saya. Kalau kita mau tarik tetap hukum, ya hukumnya seperti itu. Gimana sih? Hukum itu antara kaku dan lentur. Iya kan? Antara kaku dan lentur. Tapi bagi kasus yang tadi, dia sudahlah, gak harusnya kita bicarakan hukumnya. Tapi solusinya bagi dia. Iya, karena Nabi tidak melulu tentang hukum. Kan? Tidak tentang hukum. Ayat tentang hukum itu tidak lebih banyak daripada ayat kemanusiaan kan? Ayat kemanusiaan. Dan hukum itu salah satu loh. Salah satu alat untuk memperbaiki kehidupan manusia. Iya benar. Barometernya bukan hukum doang. Gini, kan bahkan ada profesi-profesi yang misalnya psikolog. Untuk menyembuhkan trauma-trauma itu kan mau tidak mau dia digali. Ya. Iya. Digali. Jadi rasanya tidak pantas juga kalau misalnya seorang psikolog misalnya yang itu ingin menyembuhkan orang. Ya.
dan harus melakukan hal-hal yang seperti itu, kemudian tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Itu kan nggak enak juga. Makanya seorang ustadz ya Gimana? itu bukan psikolog. Ya maksudnya jelasnya kamu yang latar belakangnya adalah S2 usul fikih, ya kan? Kajian khusus fikih dan usul fikih khususnya, ya kan? Menjadi tempat curhatan. Tapi seakan-akan gini kan kita ya. Gimana? Kita kan bukan sarjana, magister kita ya. Magister hukum Islam. Iya kan? Magister hukum Islam atau magister agama. Kita seakan-akan ketika sudah selesai dari perkuliahan seakan-akan tahu semua. Tapi aku sejak awal sudah akui bahwa aku kuliah dengan jurusan itu bukan gara-gara fokus ke itu. Gara-gara itu yang mungkin aku jangkau. Iya, itu. Soalnya psikologi mahal loh. Kalau gak di Mahatali aku, ya Allah, BTW aku beasiswa. Beasiswanya cuma di sana. Mungkin itu ya. Jadi jawabannya bagi penanya. Jadi teman-teman bisa nanti kepoin ya kita. Kalau mau request sampai gini orang kita. Madura kalau sudah sok-sokan pakai bahasa Inggris. Kalau mau request pertanyaan silakan nanti kita chat bahas ya. Abang Firman. Enggak lah, kolom komentar aja lah. Ya di kolom komentar atau dimanapun. Ya tanyalah terserah. Yang penting bukan punya istri atau tidak. Nah, yang pesan-pesanku nih bagi teman-teman yang oke, aku memang teman kalian gitu. Tapi mengertilah ada hati yang harus aku jaga. Seharusnya itu pesan dia kepada dirinya sendiri. Mungkin itu ya Bung yang dapat kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.